Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo bos-bosku, teman-teman. Selamat ya ketemu lagi di NKMNL Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak. Kali ini video akan membicarakan ya teman-teman, ya sedikit kita ini ya memang manusia itu hidup harus sesuatu itu membuat ya kreatif lah sedikitnya. Di sejak senggang gak ada kegiatan, saya saat ini libur dulu, yaitu tidak nyupir. Sekarang lagi duduk-duduk di sini di ya biasa kantor apartemen saya yang tingkat bawah. Oke guys, teman-teman yang sangat saya cintai, bos-bos dimanapun berada, atau kalian, semoga saat ini diberikan semua yang menonton video ini diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Kali ini video akan membicarakan ya sedikit tentang yang namanya ittiba atau taklid atau juga muqallid. Ini ittiba yang artian kita ini mempelajari ilmu Allah, mendalami ilmu Allah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu ittiba yang berilmu, yang mendalami dalil-dalil hukum-hukum Al-Quran, hadis Nabi, berikut ke para sahabat-sahabat, tabi'in, terus sampai ke kita, yaitu para alim ulama. Ittiba di sini guys, yang saya senangi atau saya cintai atau saya teman-teman semua yang saya muliakan. Karena ini yang namanya ittiba, yaitu yang jelas ajaran-ajarannya yang selalu di dalam Al-Qur'annya kafah, yaitu yang dipakai oleh Rasulullah SAW, kemurnian asli Al-Quran, hadisnya yang datangnya dari Rasulullah murni. Dan seseorang ittiba itu artinya orang-orang yang mendalami dalil, qiyas, ilmunya, mendalami dalil dari mana nasab, sanad turunannya, atau hadis perawi menceritakan hadis, menguasai dan berilmu, boleh ittiba kepada Rasulullah SAW. Semacam ini, orang-orang semacam ini yaitu ittiba Nabi, menjalankan, mencontohkan kepada kemurnian asal usul yang datangnya dari Rasulullah SAW, yaitu namanya ittiba. Guys, yang jelas ittiba ini ada dasarnya, yaitu hukumnya orang-orang yang berilmu, yang punya dalil Al-Quran dan Al-Hadis, mengungkapkan suatu fakta, hukum-hukum Allah, dikemukakannya dengan dalil. Dalilnya mana? Yaitu semacamnya, yaitu ittiba, orang-orang yang berilmu, mengetahui, menguasai dan sebagai di bidang ilmu hukum Allah, Al-Quran dan Hadis, yaitu pasti mereka mengikuti ajaran-ajaran yang datangnya dari baginda Rasulullah SAW. Itu namanya ittiba. Kalau orang ittiba, apapun bentuknya ilmu yang dipegang, tidak mudah mengatakan untuk taklid kepada suatu madhab orang lain, karena dia udah menguasai ilmunya, dalil Al-Qur'annya, hadis sahih, sanad sahihnya, mustalahul hadis, dari mana silsilah hadis ini, apakah dia berdekatan dengan di zaman Rasulullah, ia mengumpulkan pendapat dengan
saya itiba kepada hadis Nabi, saya berijtihad kepada apa yang dikeluarkan oleh Rasulullah, saya ikuti. Nah, ini namanya itiba yang berilmu, yang punya dalil, yang punya hukum-hukum sendiri dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tapi pelantara Nabi Muhammad SAW, namanya itiba kepada Rasul. Mengembalikan kemurnian ajaran Islam, namanya itiba. Tetapi mereka mengetahui dalil-dalilnya, hukum-hukumnya, apa yang datangkan dari Rasulullah SAW. Itu pertama itiba. Kedua, taklid. Ada juga yang dikatakan taklid adalah sesuatu orang. Kalau orang taklid, ya seperti saya sendiri, karena saya tidak mengetahui itibanya, sanad sahih hadis Bukhari atau Muslimnya, terpaksa saya taklid kepada orang yang mengatakan bahwa saya ini punya dalil, saya ini itiba Rasulullah, saya ini orang-orang yang memang wara, mengenal ilmu fiqh halal haramnya. Saya taklid kepada orang-orang itu. Tapi itu bukan orang-orang yang memang tidak menguasai ilmunya. Tapi biasanya orang yang taklid itu seperti saya mengikuti apa kata petunjuk ulama. Kalau di kampung itu, bos, di kampung ada mengatakan suatu hukum hanya kiai, hanya ulama yang biasa mau mengajarkan kebaikan, mana yang haram, mana yang halal, itu di suatu kampung tetap ulama atau kiai. Apakah boleh taklid? Nah, yang dipermasalahkan sosok orang taklid, bro, bos, saya adalah ikut taklid buta, kata orang. Karena memang saya tidak paham tentang ilmu yang dikatakan tadi itiba. Itiba mengembalikan kepada kemurnian ajaran Islam yang datang dari Rasulullah, yang mengetahui dalil hadis, sanad sahihnya, furu fikihnya. Itu itiba kepada. Dulu nggak ada Rasulullah mengajarkan fikih, tapi memang setelah adanya pewaris ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi, saya mengikuti ulama. Jadi taklid, apa saya dikatakan taklid buta? Saya tidak bisa kalau bukan hanya kena taklid, ikut-ikutan. Silahkan. Ada sebagian orang mengatakan taklid itu taklid buta, hanya modal kata-kata doang. Hadis dari siapa kalau bukan orang penerus ulama, penyuruh ulama yang mengatakan? Saya taklid aja. Karena saya memang belum paham ilmu tentang semacam yang dinamakan itiba itu tadi, mengembalikan ajaran Rasulullah kepada kemurnian Islam. Sebab tidak akan mampu. Jadi terpaksa saya ikut ulama, yaitu taklid kepada ulama di suatu kaum. Saya tidak tidak taklid buta. Karena saya merasakan diri sendiri rakyat biasa yang memang pergaulan kurang, ibaratnya norak kampungan. Terpaksa ketika ada penyeru tentang kebaikan di satu kampung, ada ulama, saya taklid kepadanya. Nah, saya dikatakan taklid buta, ya silakan. Karena saya adalah manusia biasa yang terlahir tidak punya keistimewaan untuk itiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang yang benar-benar berilmu, dalil, menguasai hukum-hukumnya, hafal Al-Quran. Itu itiba. Kalau toh manusia di lingkungan itu cuma hanya ada kiai yang menyerukan, makai yang menyuruhkan tentang kebaikan, kalau kita tolak, karena selagi ada kiai itu banyak sekali orang-orang mengatakan kiai ini
kebanyakan mengajarkan ilmunya bukan dari Rasulullah. Kebanyakan dan rakyatnya atau orang awam taklid buta. Orang awam itu biasa, bro. Biasa, orang yang tidak mengenal apa-apa. Ketika ada kiai yang mengatakan menyerukan kebaikan, itu kiai, masa kita tolak? Ada ziarah kubur, manfaatnya banyak. Ada tahlilan, kumpul-kumpul berbagi rezeki, manfaatnya banyak. Ada kunut, mendoakan kepada orang lain, manfaatnya banyak. Dan sebagainya. Setelah kita berzikir kepada salat 5 waktu, itu sudah selesai salat 5 waktu berzikir, membaca tahmid, itu manfaatnya banyak. Itu kan tentang kebaikan-kebaikan. Apa dikatakan bid'ah kita mengikuti ulama di kampung itu? Karena kita nggak mengkaji, nggak mendalami tentang itiba, tentang usul fikihnya, tentang haram dan haramnya, tentang dalil ini, nasnya dari mana, mustalah hadisnya, Sahih Bukhari Muslimnya dari mana. Kita tidak mengetahui. Manusia biasa awam turut taklid kepada siapa lagi kalau kepada penerus ulama warasatul anbiya. Ulama ada pewaris Nabi. Mengapa kita turut? Tidak, saya tidak taklid buta, karena memang taklid buta. Tapi kalau selagi di kampung itu ada penyeru tentang kebaikan, masa kita tolak kiainya? Kiai kalau mengajarkan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk masyarakat, saya kira sah-sah saja. Walaupun tidak ada datangnya dari Rasulullah. Bukan saya kira, itu pasti yakin. Ada hadisnya. Ya, contohnya mau ada aja. Kalau tidak ada kitabullah, tidak dari Al-Quran hadis, mengatakan dengan keputusannya lebih condong kepada orang-orang yang mempertimbangkan tentang kebaikan, yaitu kepada ummati Rasulullah. Tidak menanyakan yang terkasih dan tersayang adalah Khotimah atau Fatimah. Ketika mau tutup usia, mengakhiri masa hidupnya, tidak yang dipanggil itu Fatimah hanya sekelompok, tetapi mementingkan hanya Rasul ketika matinya itu ummati. Bagaimana umat nanti belakang? Kadang-kadang gontok-gontokan. Umat taklid buta. Ada masalah Lebaran 2 taklid buta. Ada masalah orang nggak pakai kunut taklid buta, bid'ah dan sebagainya yang mereka katakan. Ini yang menjadikan kita rancu di dalam kehidupan berislami. Kalau kita mengikuti kepada itibar Rasulullah SAW mulai dulu, sesudah tidak ada Rasul, pewaris-pewarisnya pasti ada yang menyuruh-nyuruh kepada kebaikan. Mengapa kita tidak turut? Harus kita taklid kepada alim ulama. Enggak taklid buta karena kita belum paham, tidak paham kepada itibanya Rasul. Kita belum mencapai udkhulu fis silmi kafah, masuk secara di dalam Al-Quran keseluruhannya. Tidak mampu. Ya terpaksa kepada kita pergi kepada orang-orang yang mengerti. Saya rasa mendekati orang-orang yang mengerti, yaitu para alim ulama, tidak termasuk bid'ah. Apalagi di dalamnya suka menyuruh pada kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan umat. Tidak ada taklid buta, nggak ada di situ di dalamnya. Yang bersifat namanya kebaikan pasti ada manfaatnya, itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berprinsip kepada kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin fitnah. Fa inna ahsana hadis kitabullah wa khairul hadi. Nah. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin fitnah. Tidak semuanya hadis begitu mengatakan akan setiap dolalah sesat. Tapi di dalamnya yang menyangkut ada kebaikannya dan bermanfaat untuk umat, saya itu rasa mendapatkan pahala semuanya. Oke, tentang taklid.
kita manusia awam mengikuti kepada makai hahenya kiai? Tidak. Kalau kita lihat di dalam lingkungan itu kiai banyak munkaratnya, madaratnya, mengapa kita ikuti? Wajar dikatakan taklid buta. Yang namanya taklid buta itu benar-benar betul-betul kiai itu mengajarkan kemadaratan, kemungkaratan. Kalau sekiranya di dalamnya kebaikan, menyuruh orang pergi, ayo ke masjid, ayo tarawih, ayo berbagai macam kebaikan-kebaikan, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semuanya bid'ah dihukuman. Walaupun tidak ada datang dari Rasulullah SAW. Karena orang ittiba dulu itu nggak ada permasalahan. Karena yang dekat kepada zaman Rasulullah SAW, mereka mengikuti apa yang diaturnya oleh Rasul. Karena itu masih dekat kepada zamannya. Zakat, nggak ada kurma nisabnya diganti dengan beras. Itu nggak ada dari Rasulullah. Pitah dengan padi, harus dengan kurma. Kalau mengikuti kepada zaman Rasul, kita sujud sampai nggak ada, hanya Rasulullah yang bisa. Apa umatnya bisa? Kagak, nggak boleh. Karena ini manusia biasa ditakdirkan oleh Allah, awam, tidak punya keistimewaan dan punya kelebihan untuk ittiba Rasul. Karena ittiba Rasul hanya dicontohkan oleh Nabi bagi umat. Sedangkan kesininya mereka membagi-bagi macam ilmu-ilmu, aliran-aliran yang diseimbangkan dan dikeselarasan dengan kemajuan dan zamannya umat. Umat kalau mengikuti dulu zaman Rasulullah, apa mampu? Udkhulu fisilmi kafah. Secara Islam kesempurnaannya menegakkan segala amal perbuatan hanya baik-baik saja. Tidak ada bos semacam itu. Tapi ikuti yang sudah Nabi katakan, al ulama warasatil anbiya, ikuti ulama-ulama karena pewaris Nabi. Tapi ulama yang memang kita selidiki, dianalisis, jangan asal taklid ikut-ikutin kata orang. Ya kata orang. Kalau nggak kata orang, kata siapa lagi? Kalau orang kita ketahui orang itu berilmu, kata-katanya meyakinkan bahwa memang dari ulama, kita ikut taklid. Enggak taklid buta kita, karena manusia biasa. Dilebih-lebihkan juga kita manusia biasa, tidak akan lebih. Itu namanya taklid. Muqallid siapa yang kita ikuti itu. Kalau toh dia membuka pesantren, di dalamnya pengajian ini muqallid yang kita ikuti. Kiai, ternyata di dalamnya banyak menghafal Al-Quran dan sebagainya, tentang kurikulum keagamaan, tentang sejarah Nabi, tentang hadis, tentang Al-Quran, tentang ilmu furu, usul fikih dan sebagainya. Pokoknya ilmu tempat penggembelingan ilmu dilihatnya di pesantren itu selalu mengajarkan kebaikan, tidak merupakan muqallid, kita ikuti. Ya, sekarang kadang orang udah dicontohkan merasa ada konten kreator berbagai macam ilmunya, yaitu merasa memang dirinya lebih, diberi namanya ilmu merah. Dulu nggak ada ilmu merah, ilmu hitam, ilmu putih. Putih itu maksudnya ilmu putih itu kebaikan, ilmu yang memang dijalankan oleh Rasulullah. Ilmu hitam adalah ilmu yang memang rail keluar dari aturan Rasulullah. Apakah dulu ada ilmu merah? Kagak ada. Nah sekarang muncul pusulap ilmu merah, mau membuktikan. Al-Quran mengatakan bayinat hudan lil muttaqin. Al-Quran gali-gali karena itu petunjuk kepada orang yang bertakwa. Mau membuktikan
Apa mereka tidak diajarkan dengan kata-kata afdalul ilmu al-hal wa afdalul hal al-amal? Ilmu tingkah laku tata kerama itu sudah diajarkan oleh kiai dulu. Kalau dari Nabi, ilmu tata kerama memang udah kemurniannya dulu zamannya, sopan santun. Dan ilmu tata kerama ini adalah dipakai oleh kita sehari-hari di dalam kitab Sulamul Taufik. Kalau kita ingin membuktikan, membayina sesuatu ilmu seseorang, harus dengan prosedurnya. Kata sekarang kita izin dulu kepada pengelolanya, karena memang udah jelas di situ mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, kemanfaatannya daripada kemazaratannya. Jangan kita salahkan. Ada seorang konten kreator, ini adalah hanya sekedar settingan. Ya, settingan dalam kebaikan tidak masalah untuk siarkan, kalau memang benar di dalamnya. Jangan asal. Kitanya aja datang misalnya ke tempat seseorang tanpa pamit, tanpa izin, langsung main, itu udah melanggar dari aturan hukum Islam. Kita diajarkan paling utamanya ilmu itu nggak ada ilmu pelet, nggak ada ilmu teluk, nggak ada ilmu nujum, ilmu halunisasi, ilmu namanya membius itu. Jadi segala macam ilmu nggak ada. Yang diajarkan Rasulullah adalah ilmu hal. Kemanapun manusia akan selamat dunia dan akhirat, kalau ilmu satu ini dipakai, adalah ilmu hal afdalul al-amal. Ilmu tingkah laku, adab, sopan santun. Dalam membuktikan suatu ilmu kepada seseorang, kita dari bawah dulu. Bagaimana Pak, boleh enggak saya ingin membuktikan ilmu Bapak yang peroleh? Jangan asal masuk kayak kemarin. Untung enggak dipukul sama orang itu yang punya namanya ilmu merah. Ilmu merah ini sekarang aja. Kalau dulu enggak ada ilmu merah, yang ada ilmu hitam, yang ilmu putih. Yang ilmu putih aliran yang memang murni dari ajarannya, dari Rasulullah SAW. Tapi kebanyakan orang tidak mampu, larinya menyeleng kayak pesulap-pesulap. Kalau pesulap tanpa diiringi dengan magic, ilmu-ilmu yang dinamakan karamah, ilmu gaib, tidak akan pernah bisa. Kita itu dibantu dengan ilmu alam, membuktikan bayinat, gali dunia ini, berpikir untuk orang-orang berakal. Galilah semacam ilmu akalnya itu. Mau menggunakan bahan kimia, tapi untuk menarik kebaikan-kebaikan di dalamnya kepada orang lain. Untuk menarik kepercayaan, bukan untuk membodohkan umat. Bukan. Karena ini adalah suatu ajaran yang memang kalau tidak disatukan dengan ilmu alam, punya ilmu kita yang namanya karamah, ilmu gaib. Ilmu gaib dari Allah kita satukan dengan ilmu alam, akan membentuk manusia itu akan memang kuat, dan akan bukan karena disegani lagi, akan dihormati. Tidak kita mencela kepada suatu ilmu, wah itu mah settingan, ilmu saya juga bisa. Itu suatu menunjukkan kesombongannya, karena memang di dalam ilmu alam banyak dicari bahan-bahan semacam itu untuk dijadikan sebagai pesulap, dijadikan magician, agar orang-orang seolah-olah mudah percaya bahwa ilmu itu benar-benar adanya. Memang ada, tapi kita menggabungkan ilmu alam dengan ilmu yang datangnya dari Allah, itu bagus demi untuk menarik orang-orang, bukan membodohkan umat. Kalau umat bisa caranya belajar, mencari, membuktikan, Pak, bagaimana saya ingin belajar kayak ilmu semacam itu, ilmu alam, analisisnya, sainsnya. Oh begini bukti bahwa benar-benar ilmu itu ada. Kalau kita mengadakan ilmu Allah kepada
itiba semacam tadi, orang itu tidak akan mampu kalau tanpa didasari dengan atau dibarengi dengan ilmu alam. Toh dibarengi dengan ilmu alam, orang akan bertambah kuat. Kita jangan mau mengacak-ngacak suatu ilmu orang. Memang ilmu orang itu tidak seberapa kalau menurut akal yang memang tidak menyampai ke sana. Sebab wama utitum ilmu illa qalila, wama utitum minal ilmi illa qalila. Tidak Allah berikan ilmu itu kecuali sedikit. Kamu sedikit punya ilmu ini, kamu sedikit punya ilmu itu. Tidak menyalahkan atau mau membuktikan ilmu orang lain dengan dasar karena saya ini sudah konten kreator, katanya. Sudah di sini ada ilmu hitam, di sini ada ilmu merah, di sini ada ilmu putih. Di sini ilmu hitam, di sini ilmu merah, ilmu putih, di sini saya adalah ilmu merah. Karena merah, pakaiannya merah, karena memang ingin sesuatu membuktikan burhan, dalilnya untuk menciptakan. Saya juga bisa merasa lebih dirinya sombong, lebih punya ilmu. Sebenarnya tidak ada semacam itu. Kalau toh ada orang-orang yang mengerti tentang ilmu karamah, ilmu gaib, ilmu dan sebagainya, ilmu yang datangnya dari Allah, dipadukan dengan ilmu alam, maka orang itu akan tambah kuat. Kita jangan mencelanya, apalagi di dalamnya terdapat ada kebaikan-kebaikan untuk umat. Apakah itu pembodohan umat? Apakah pembodohan orang-orang berkedok agama semacam ini? Tidak, kita mengajak kepada kebaikan. Kalau memang benar itu menciptakan suatu karamah ilmu Allah, kegaibannya akan ditunjukkan. Tapi kalau untuk menarik misalkannya dengan biar banyak umat berbondong-bondong belajar ilmu semacam ini, umat bukan karena dibodohi. Kalau dibodohi itu karena merasa memang tertinggal itu orang. Tidak merasa dibodohi. Yang dibodohi itu karena memang tidak punya ilmu. Ilmu untuk mendapatkan sesuatu yang datangnya dari Allah semata, kegaiban dan karamahnya semata-mata dari memang itu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang hanya pandai menciptakan silam secara menggunakan bahan-bahan alam kimia dan sebagainya, itu memang hanya satu jalan saja. Tetapi kalau orang udah pandai menjalankan ilmu dengan ilmu alam gaib dipadukan dengan ilmu alam sains, maka orang itu akan tambah kuat. Ya, jangan dipermasalahkan tentang masalah ilmu pembodohan umat, tidak. Karena ini menyangkut di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Dan saya katakan tata kerama pakai di dalam kitab Sulamu Taufik, ta'lim muta'alim, itu banyak. Kalau kita saling menghormati, menjaga, menyayangi untuk keberbedaan, maka akan mudah kita mendapatkan rahmah dan kasih sayang Allah. Tetapi kita akan selalu berkelit, bersilat lidah di medsos, di mana-mana orang mengatakan, wah saya juga bisa. Jadi melemahkan ilmu seseorang. Wah saya juga pintar, kayak itu, semacam itu bisa. Dengan rasa bangga dan dirinya sombong hingga menantang. Mungkin keberanian yang mengatakan ilmu merah itu ada dasar keberanian. Dengan diberi nama judul ilmu merah. Keberaniannya ini akan suatu saat fatal orang ini. Karena dengan keberaniannya menghadapi risiko-risiko bertentangan dengan masyarakat. Karena memang berani ilmu merah membuktikan fakta bahwa di dalamnya ada perbuatan-perbuatan yang munkar. Kalau kita yang benar lihat, kayak mereka yang mengatakan adalah dukun cabul, ya memang ada yang udah jelas dukun cabul, itu gak usah diikut, kita harus didobrak dan dilawan.
itu bagus. Tapi kalau di dalamnya menyangkut tentang kebaikan-kebaikan, sekalipun dengan ilmu karomah atau kegaiban dipadukan dengan ilmu alam, itu orang akan bertambah kuat. Jadi jangan mencela, jangan mengelak kepada pembuat YouTube video channel yang mengatakan itu pembodohan umat. Tidak. Ini kalau memang pembodohan umat, berarti umat udah kabur semuanya di situ yang diadakan di Padepokan itu ya. Oke, saya memberikan saran, kalau wa ma utitum ilma illa qalila, semuanya orang itu punya ilmu masing-masing. Jaga, hati-hati dan waspada. Sekalipun kamu ada seorang konten kreator yang baik dan mudah viewernya banyak, hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam bertutur kata, melemahkan seseorang, ilmu seseorang. Tapi berbagilah kasih dengan ikhlas menjalankannya, atau dengan pembuktian-pembuktian secara prosedur yang ada di dalamnya. Apa yang dikatakan kitab Sulamatik dan Ta'lim adab sopan santun, yaitu afdalul ilmu al-hal, paling utamanya ilmu kemanapun kamu berada seluruh jagat raya ini, kecuali tingkah lakumu yang harus baik-baik dengan beramal yang saleh, amal yang baik, bukan beramal saling mencaci, menghujat atas ilmu seseorang. Berkarya tapi dengan mendekatkan diri kepada Allah, bersilaturahim, berkomunikasi, berkonsultan dengan orang-orang yang mengerti ilmu di bidangnya. Jangan hanya sekedar katanya bacot, omong doang. Tetapi kalau kita dibuktikan, diajak secara silaturahim, harus mau. Kalau memang benar ilmu itu palsu atau hanya sekedar pembodohan umat, datanglah secara jantan, secara pribadi, atau secara umum, ditontonkan oleh orang banyak, bahwa sesungguhnya akan membuktikan apa itu ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya, kata tadi saya katakan, afdalul ilmu al-hal. Rasulullah mengatakan paling utamanya itu ilmu tingkah laku, tata adab, sopan santun. Jangan asal nyelonong. Beruntung tidak dipukul atau dimatiin di situ sama masyarakat. Oleh karena itu, waspada dan hati-hati, jangan mengklaim atau jangan menghina, jangan memusuhi semacam orang-orang yang berilmu tetapi mereka tidak mengetahui ilmu itu. Jangan menyalahkan atau jalan di dalam kitab ilmu fikihnya, yaitu jangan membid'ahkan orang lain atau mengkafirkan orang lain, apalagi menyangkut tentang keilmuan seseorang. Udah selesai aja dulu saya sekian. Terima kasih, semoga yang menonton dan melihat video ini walau ala kadarnya, karena memang saya seorang supir biasa, sekarang lagi libur, tidak kemana-mana. Di tempat saya ini di sini nggak ada apa-apanya. Saya hanya sekedar seorang supir, punya ilmu sedikit tentang ilmu ini, tidak banyak tentang apalagi ilmu ke luar sana, ilmu laduni, ilmu hipnotis kata mereka yang macam-macam. Saya tidak punya ilmu itu, tetapi saya hanya punya ilmu afdalul hal, tingkah laku saya. Semoga saya menjadikan inspirasi bagi Anda yang melihat video ini, mengajak kepada kita ini berlakulah baik kepada seseorang. Jangan menghukum seseorang itu dengan mudah, mengatakan orang itu bid'ah, orang itu kafir, orang itu ilmunya cuman settingan segala macam untuk hanya sekedar untuk cari popularitas atau viewer banyak, penonton. Itu jangan begitu. Kita ini adalah manusia yang lahir sama, tidak dilebih-lebihkan. Oleh karena itu, semoga yang menonton video ini menyimak dan sampai akhirnya ini ditutup aja dengan yang namanya juga adalah konten. Ini konten juga, cuman kontennya yang belum ada apa-apanya, adalah konten
NKMNL Nasihat Koslet Mitra Nada. Tapi simak video ini ya, terus jangan sampai di skip sampai akhirnya. Semoga yang mensubscribe video ini akan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan karamah, mendapatkan rezeki, mendapatkan amal yang baik, dan mengikuti yaitu ilmu yang apa? Yang ilmu yang datangnya dari Rasul, yaitu ilmu al-amal al-hal. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam dari NKMNL Nasihat Mitra Koslet Nada Lawak. Memang Koslet. Terima kasih.